Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Aceh Selatan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan melihat ayat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Al-Fajr ayat 15 sampai ayat 16, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan." Adapun manusia apabila diuji oleh Tuhannya, dimuliakannya dan diberikan nikmat kepadanya, maka manusia tersebut mengatakan, Tuhanku telah memuliakanku. Namun apabila diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dibatasi rezekinya, manusia tersebut mengatakan, Tuhanku menghina aku. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita tentang standar kemuliaan dan kehinaan dalam pikiran manusia di antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana manusia mengira kehormatan, kekuasaan, jabatan, pangkat, kekayaan, manusia menganggap itu adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila dia tidak memiliki kedudukan apapun, dia diberikan ujian kemiskinan, serba kekurangan, manusia menganggap Tuhan sedang menghinanya. Ini standar sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah standar kemuliaan dan kehinaan yang salah dalam pikiran manusia. Karena sesungguhnya kemuliaan dan kehinaan itu terletak pada zahir batinnya manusia dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh saja kita diberikan jabatan dan kekayaan, tetapi dengan jabatan dan kekayaan itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh saja. Kadang-kadang seseorang diberikan ujian dengan kemiskinan, kekurangan, tanpa ada jabatan, tetapi dia menghadapinya dengan kesabaran, dia hadapinya dengan ikhlas dan redha akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini pun bisa mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In akramakum 'indallahi atqakum." Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggi jabatannya, banyak kekayaannya, tetapi lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga lebih baik bagi manusia. Kurang hartanya, rendah jabatannya, tetapi dia juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun dalam kekurangan dia pun menempatkan posisi yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu sidang jamaah ini rahmati Allah Subhanahu wa taala, standar kemuliaan dan kehinaan dalam pandangan agama terletak pada bagaimana manusia berusaha istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, kalau kita melihat di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terdapat banyak sekali hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan kepada kita bahwasanya standar kemuliaan dan kehinaan bukan seperti pandangan manusia berkaitan dengan pangkat, harta ataupun kekayaan, kekurangan, kemiskinan. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi ahlil jannah." Saya akan berikan kabar kepada kalian tentang ciri orang yang akan menghuni surga. Kullu dha'ifin mutada'af.
walau aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Penghuni surga adalah seorang hamba yang lemah, sangat berada dalam kelemahan. Nah, jadi dalam takaran pandangan manusia, orang yang lemah hartanya, lemah pemikirannya, lemah ekonominya, lemah kedudukannya, mungkin orang akan melihatnya dengan kehinaan, cemoohan, dianggap sepele, tidak ada harga diri dan lain sebagainya. Tetapi justru orang yang seperti ini, yang sabar menghadapi kekurangan dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, justru merekalah salah satu tanda-tanda orang yang akan menghuni surga. Dalam khabaran yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau menceritakan perjalanan Isra Mi'raj beliau, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu aksara ahlil jannah al-fuqara. Saya melihat malam Isra dan Mi'raj, kata Rasulullah, yang paling banyak menghuni surga, yang masuk ke dalam surga adalah para fuqara, fakir miskin yang tidak memiliki kelebihan harta. Padahal orang miskin di dunia dalam standar manusia dianggap sebuah kekurangan, dianggap sebuah penghinaan, dianggap tidak bernilai apa-apa dalam tatanan kehidupan masyarakat. Tetapi justru mereka yang paling banyak menghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis tadi, ala ukhbirukum bi ahlin nar. Saya akan mengabarkan kepada kalian tentang penghuni neraka. Lalu Rasulullah menyampaikan 3 ciri penghuni neraka. Yang 3 ciri ini apabila terdapat pada sosok manusia di dunia ini, dianggap dia itu orang hebat, orang yang sangat berguna, orang yang sangat berpengaruh. Tetapi ternyata manusia yang memiliki 3 syarat ataupun 3 ciri ini, ternyata justru mereka berada di dalam neraka jahanam. Siapa mereka ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu utullin jawazan mutakabbirin, yaitu orang yang membangkang terhadap perintah Allah, yang melanggar perintah Allah. Jawazin, mereka yang akan menempati neraka itu. Ciri mereka yang kedua adalah jawazin. Imam Nawawi mengatakan jawazin adalah orang yang selalu mengumpulkan harta benda siang malam setiap saat. Apabila harta itu terkumpul pada dirinya, menjadi orang yang begitu kaya, seakan-akan tangan dia itu terbelenggu, tidak mau memberikan infak dan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang ketiga, orang yang akan menghuni neraka adalah mutakabbir, mereka yang angkuh, yang takabur, yang sombong. Maka kalau kita melakukan perbandingan, penghuni surga adalah kebanyakannya orang-orang lemah, orang-orang miskin, orang-orang fakir, sabar menghadapi ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Penghuni neraka, mereka yang diberikan kelapangan duniawi, tetapi justru mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam suatu kesempatan yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyampaikan kepada para sahabatnya sebagai gambaran standar kemuliaan dan kehinaan itu bukan pada pangkat dan kekayaan, tetapi pada kedekatan hati manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasulullah duduk bersama para sahabatnya, tiba-tiba lewat seorang laki-laki yang berpenampilan lusuh, berpenampilan biasa, nampak akan kekurangannya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat yang ada di sekitar beliau, wahai kalian semuanya, siapa laki-laki yang lewat itu? Maka salah seorang sahabat menjawab, ya Rasulullah, dia itu fulan. Dia itu adalah orang yang tidak memiliki apa-apa. Kalau dia berbicara tidak ada yang mau mendengar. Kalau dia ingin meminang anak gadis orang, maka dia tidak akan diterima. Lalu mendengar jawaban sahabat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiam, dan laki-laki yang sederhana itu pun melintasi tempat Rasulullah dan sahabatnya lagi duduk-duduk bersama. Tidak lama kemudian lewatlah laki-laki yang lain
dengan berpenampilan yang sangat-sangat sempurna, memiliki style yang sangat berbeda dengan laki-laki yang pertama tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya kepada sahabat yang ada di sekitarnya, siapa laki-laki itu? Para sahabat sebagian menjawab, ya Rasulullah, itu adalah si fulan. Dia itu adalah orang terpandang. Apabila dia berbicara, semua akan mendengar dan patuh pada pembicaraannya. Dan apabila dia meminang anak gadis orang, tidak mungkin ditolak, pasti diterima. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab jawaban para sahabatnya ini dengan jawaban yang sangat berlawanan dengan standar kemuliaan dan kehinaan pada pikiran manusia. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya laki-laki yang pertama tadi itu lebih baik daripada seluruh laki-laki di dunia ini apabila berkarakter seperti yang kalian puji, yang kalian bangga-banggakan itu. Sidang jamaah ini rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, maka tidak ada satupun alasan bagi seseorang memuliakan, menghormati orang lain karena jabatan dan kekayaannya, ataupun menghina dan merendahkan orang lain karena kekurangannya. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menghargai mereka-mereka kaum-kaum yang lemah, fakir miskin, anak yatim dan orang telantar, semuanya diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari ada seorang sahabat, salah satu yang sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 10 sahabat yang sudah dijamin surga, nama beliau adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Seorang sahabat besar, seorang pemberani, komandan jihad, memiliki kelebihan daripada sahabat-sahabat yang lain. Dan pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, "Ya Rasulullah, kalaulah ada orang yang lebih berani, lebih kuat, lebih bersemangat dalam berjihad, apakah dia lebih berhak mendapatkan harta rampasan perang lebih banyak daripada orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak memiliki kekuatan lebih? Apakah boleh dilebihkan harta rampasan perang bagi mereka?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur Sa'ad bin Waqqas karena dia melihat kemenangan yang diberikan oleh Allah dalam peperangan dengan bersandarkan pada takaran penilaian manusia, banyaknya pasukan, kuatnya kekuatan, ataupun dahsyatnya semangat perang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur Sa'ad bin Abi Waqqas, "Wahai Sa'ad, bukan demikian." Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum." Kalian itu diberikan kemenangan oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya karena orang-orang lemah di antara kalian. Sidang jemaah ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, marilah dengan merenungi ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fajr ini, yang mana standar kemuliaan tidak ada kaitannya dengan harta benda dan kekuasaan, standar kehinaan tidak ada kaitannya dengan kehinaan dan kelemahan seseorang. Justru sebaliknya, kadang-kadang yang dianggap mulia oleh manusia justru mereka yang paling hina di sisi Allah, yang dianggap hina justru mereka yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu." Jika Allah mencintai seseorang hamba, maka Allah akan menguji hamba tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan Allah selalu memberikan kemuliaan kepada kita semuanya dengan amal ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.